Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Harisma Nur Cahyani. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang semen sebagai bahan perekat. Nah, apa sih itu semen? Semen itu sendiri merupakan bahan perekat atau bahan pengikat yang banyak banget digunakan dalam pembangunan fisik, baik di sektor konstruksi sipil maupun di sektor konstruksi bangunan gedung. Oke. Lalu fungsi semen itu sendiri tuh ada macam-macam nih. Ada yang untuk pasta, untuk mortar, dan untuk beton. Nah, pasta itu apa sih? Pasta itu adalah semen yang ditambahkan sama air. Jadi semen cuma ditambahin air aja nih. Nah, nanti dia akan berubah fungsinya menjadi pasta semen. Nah, pasta semen biasanya pada apa? Pada nat-nat tekel, nat-nat keramik, yang kayak gitu ya. Lalu ada yang semen ditambahkan agregat halus atau pasir dan ditambahkan sama air. Nah, ini berubah lagi nih fungsinya, nggak lagi jadi pasta tapi berubah lagi menjadi mortar ya. Jadi kalau sudah di sini kita sudah berubah. Mortar itu apa sih? Mortar itu biasanya ya kalau misalkan ada orang yang udah bikin dinding, pasangan batu bata, terus kan ada di plester. Nah, plesterannya itulah mortarnya teman-teman. Ya, jadi plesterannya biasanya untuk plesteran. Nah, lalu kalau semen tadi kan ditambahkan agregat halus, ditambahkan sama air itu jadi mortar. Nah, sekarang kalau dia ditambahkan lagi sama agregat kasar atau kerikil, maka dia akan berubah lagi fungsinya nih. Jadi apa? Jadi beton. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi semen itu macam-macam ya, berarti bisa jadi pasta, bisa jadi mortar, bisa jadi beton. Makanya kita sering sekali mengenal semen itu sebagai bahan perekat yang sangat umum digunakan dalam konstruksi. Oke, sekarang kita masuk lagi pada jenis-jenis semen. Jadi jenis semen itu ada dua macam nih teman-teman. Yang pertama ada semen non hidrolik dan yang kedua ada yang namanya semen hidrolik. Nah, apa sih perbedaan antara semen non hidrolik dan semen hidrolik ini? Jadi perbedaannya itu terletak pada fungsinya dan juga terletak pada dia mengeras di mana. Nah, kalau untuk semen non hidrolik ini dia hanya bisa mengeras pada udara saja. Jadi dia kalau misalkan kerendam sama air dia tidak akan bisa mengeras. Nah, sedangkan kalau semen yang hidrolik dia dapat mengeras baik itu di udara maupun dia ada di dalam air. Nah, selain itu apa nih perbedaannya lagi? Perbedaannya terletak pada kekuatannya juga nih teman-teman. Kalau untuk semen non hidrolik dia kekuatannya hanya 1/3 dari semen hidrolik. Jadi kalau misalkan kita mau pakai semen non hidrolik dicampur dengan semen hidrolik, nah dia tuh harus kita kasih prosentase perbandingan. Jadi perbandingannya adalah 1:3, 1 semen non hidrolik dan 3 semen hidrolik atau PC yang biasanya kita sering pakai. Oke, contohnya dari semen non hidrolik itu apa sih? Contohnya adalah kapur putih ya. Jadi contohnya adalah kapur putih, biasanya pada apa sih? Biasanya kalau misalnya kita masang atap nih, itu kan dicat putih, dikapur. Nah, itu biasanya kita pakai kapur putih. Oke, selanjutnya ini ada proses produksi dari kapur. Jadi proses produksi dari kapur itu sendiri ada 3 tahapan penting nih teman-teman. Yang pertama, dia kan asalnya dari CaCO3. Nah, CaCO3 itu apa sih? CaCO3 itu adalah kalsium karbonat ya. Diingat-ingat. Jadi CaCO3 itu adalah kalsium karbonat yang nantinya akan dibakar atau dipanaskan pada tungku tanur tinggi dengan suhu 800 hingga 1200 derajat Celcius. Nah, nanti dari kalsium karbonat yang udah dibakar ini dia akan terurai menjadi CaO, dan yang pasti kalau dia udah dibakar atau udah dipanasin dia akan keluar limbahnya juga kan ya. Limbahnya apa? Dia pasti akan keluar karbon dioksidanya. Nah, sekarang CaO ini adalah kalsium oksida. Jadi kalsium oksida itu juga bisa kita sebut dengan kapur tohor. Nah, selanjutnya kalau dia udah kebentuk nih kapur tohornya, dia akan melalui proses yang kedua, proses pemadaman namanya atau proses slagging. Nah, ini
CaO akan ditambahkan dengan H2O, namanya juga pemadaman ya. Berarti dia akan didinginkan, dimatikan nih kadar kapurnya dengan cara perendaman menggunakan air atau H2O. Nah, nanti CaO atau kalsium oksida ini atau kapur tohor ini setelah dia direndam, dia akan terurai kembali teman-teman menjadi CaOH2. Nah, CaOH2 itu apa? CaOH2 itu adalah kalsium hidroksida. Nah, di sini kok ada plus panas ya? Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah panas hidrasinya dia yang keluar. Jadi ketika semakin murni kandungan kapurnya, maka semakin reaktif dia ketika dia bereaksi atau terkena H2O, terkena air. Jadi seperti itu. Jadi nanti semakin murni maka dia akan semakin panas kayak gitu ya. Jadi CaOH2 ini sering kali kita sebut dengan yang namanya kapur mati. Nah, dari CaOH2 atau kapur mati ini nanti kan kalau udah direndam, kita kan pasti akan angkat ya, kita akan angkat, kita keraskan lagi dia. Nah, kalau dikeraskan berarti dia akan kena lagi atau akan bereaksi lagi ketika dia terkena CO2 atau karbon dioksida. Nah, setelah dia kena karbon dioksida, maka dia akan berubah lagi nih sifatnya. Dia akan berubah lagi, bereaksi lagi dan menjadi kristal-kristal kalsium karbonat kembali dan juga menjadi H2O. Jadi seperti itu. Ini adalah proses atau 3 tahapan garis besar dari produksi kapur itu sendiri. Oke, sekarang kita mulai masuk ke semen hidrolik. Nah, semen hidrolik ini yang paling sering kita gunakan itu contohnya adalah semen Portland, semen pozolan ya, semen Portland pozolan PPC, atau ada yang namanya semen Portland Composite atau PCC, Portland Composite Cement. Nah, itu biasanya yang paling sering kita gunakan. Contohnya apa? Contohnya pada semen 3 roda, semen PPC itu kayak semen gresik, lalu ada yang namanya semen bosowa, semen merah putih. Itu banyak banget ya jenisnya. Jadi nanti teman-teman bisa nyari sendiri yang mana sih yang masuk golongan pada PPC dan yang mana sih yang masuk ke golongan PCC. Nah, kayak gitu. Sekarang kita masuk dulu pada proses produksi dari semen Portland itu sendiri. Kenapa sih di sini kok penting banget untuk produksi semen Portland itu sendiri? Karena di sini sebenarnya dia terbagi menjadi beberapa tahapan nih, ya. Yang pertama itu adalah yang namanya proses penambangan di quarry. Ini namanya quarry nih teman-teman, limestone quarry. Jadi dia akan diambil ditambang. Quarry itu namanya tambang ya. Setelah itu dia akan diambil menggunakan eskavator ya di sini. Nanti di sini nih ada clay, ada limestone, ada sandnya juga. Nanti akan dibawa menuju crusher plant menggunakan dump truck ya di sini. Nah, pas waktu setelah dump trucknya nyampe di crusher plant ini atau crushing plant ini, nanti yang awalnya bentuknya masih yang rock gede-gede atau batuan gede-gede, limestone-nya gede-gede ini, dia akan dipecah menjadi rough ground limestone. Nah, maksudnya gimana? Jadi dari yang batuannya gede-gede, dia masuk ke mesin crusher yang pertama, itu akan jadi lebih kecil-kecil atau ukurannya sedang-sedang lah gitu ya. Lalu kalau udah dipecah jadi agak kecil-kecil, dia akan masuk lagi ke secondary crusher atau pemecah yang kedua. Nah, ini akan dipecah lagi menjadi yang lebih kecil, yaitu fine ground limestone. Jadi lebih kecil-kecil lagi, lebih halus ya dibandingkan yang pertama. Nah, selanjutnya dia akan dibawa lagi nih ke sini ke proportioning equipment. Maksudnya apa? Jadi tadi bahan baku yang dari tambang tadi atau dari quarry tadi yang berupa campuran CaO, ada SiO2 dan Al2O3. Nah, itu kenapa sih kok ada banyak campurannya? Karena nggak akan pernah murni dia nggak akan pernah murni kalsium saja atau semen hidrolik saja, itu nggak mungkin, atau kapur aja itu nggak mungkin, dia pasti ada macam-macam campurannya.
Nah, nanti dia akan digiling, di blend sama-sama sama beberapa bahan tambah lainnya, baik dalam proses basah maupun dalam proses kering. Ya, selanjutnya nanti setelah dia dicampurkan, di blend sama-sama, nanti hasil campurannya akan dituang pada kiln ini nih, pada kiln ini yang diletakkan agak miring, ini kan agak miring ya. Nah, nanti selama kilnnya berputar dan dipanaskan, bahan tersebut akan mengalir dengan lambat dari ujung atas ke ujung yang bawah. Nah, temperatur dalam kiln ini nanti akan dinaikkan secara perlahan hingga mencapai temperatur klinker, yaitu sampai 1400 derajat Celcius atau 2700 derajat Fahrenheit, kayak gitu. Nah, kalau sudah, nanti klinker ini akan masuk ke klinker cooler untuk didinginkan. Nah, kalau sudah masuk ke klinker cooler untuk didinginkan, selanjutnya dia akan dibawa lagi untuk ditambahkan dengan gipsum. Nah, gipsumnya berapa? Gipsumnya sekitar 1 hingga 5%. Nah, gipsum ini ditambahkan untuk pengontrol waktu ikat semennya. Nah, waktu ikat semen itu maksudnya apa? Waktu untuk pengerasan semennya di lapangan. Kenapa sih kok harus dikontrol? Karena kalau nggak dikontrol, nanti dia akan semakin cepat mengeras. Kalau semakin cepat mengeras, maka konsekuensinya adalah semakin cepat dia untuk retak atau pecah. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya nanti di tone down dulu tuh sama gipsum biar dia nggak cepet-cepet pecah atau retak. Selanjutnya, kalau sudah dicampur sama gipsum, dia akan dibawa lagi ke semen silo atau ke semen storage sini ya. Nanti dia kalau udah nyampe semen storage sini, dia akan di packing, dia masuk ke packing plant, lalu akan didistribusikan untuk kebutuhan pasar, kayak gitu. Nah, kita sekarang sedikit kembali lagi ya, kita flashback lagi. Untuk proses produksi semen itu sendiri itu sebenarnya ada 2 macam ya. Itu yang membedakan apa sih? Yang membedakan hanyalah ada pada bahan bakunya aja. Kalau misalkan dia pada proses basah, berarti benda ujinya bahan bakunya itu berasal dari bahan baku yang cenderung lunak. Nah, dia nanti akan dicampur sama air, dia terus berubah jadi bubur halus, dan selanjutnya akan diproses sama seperti pada proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bedanya kalau untuk proses kering ini apa sih? Kalau proses kering itu berarti bahan bakunya dia dari yang lebih kering, jadi yang kering-kering, cenderung yang kering-kering, yang kasar-kasar, nanti dia nggak lunak dan dia nantinya akan digiling. Nah, nanti setelah digiling dia jadi bubur kasar. Untuk proses selanjutnya ya sama lagi, balik lagi lah, dipanaskan jadi klinker, nanti dicampur sama gipsum dan seterusnya. Oke, nah ini adalah sifat fisik dari semen Portland, macam-macam nih. Yang pertama ada berat jenis, kehalusan butiran semen, konsistensi normal semen, pengikatan semen, kekekalan semen, panas hidrasi, kekuatan tekan. Ini banyak banget ya. Jadi sifat fisik dari semen ini tadi itu akan mempengaruhi pada penggunaan semen tersebut dalam pemakaiannya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan ya tentang sifat fisik semen itu sendiri. Jadi untuk berat jenis semen itu sendiri biasanya di lapangan itu kisarannya 3,05 hingga 3,25 mg per meter kubik. Nah, sedangkan yang disyaratkan pada ASTM itu adalah 3,15 mg per meter kubik. Jadi kalau di lapangan itu nggak mungkin akan saklek sama persis 3,15. Yang pasti kita sama-sama tahu lah ya, dia ada pada range 3,05 sampai 3,25 tersebut. Nah, alatnya yang dipakai apa? Alatnya yang dipakai untuk menguji ini Anda bisa lihat di sini ya gambarnya. Ini ada yang namanya botol ikat telir, ada yang namanya termometer, ada yang namanya bak berendam. Nanti juga dia akan diuji menggunakan kerosin atau minyak tanah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kehalusan butiran semen. Nah, kehalusan butiran semen ini nanti akan diuji menggunakan 2 ayakan dan 1 pan
ayakannya nomor berapa aja, ayakannya nomor 100 atau diameter ya. Jadi diingat-ingat ya, diameternya adalah 0,150 mm. Nah, untuk ayakan yang kedua yaitu nomor 200 atau diameter 0,075 mm. Nah, nanti yang lolos di ayakan diameter 0,150 ini harus lolos 100%, dan yang pada ayakan diameter 0,075 ini paling tidak yang tertahan yang lolos itu harus 78%, di atas 78%, dan yang tertahan itu harus maksimal itu adalah 21%. Jadi harus diingat-ingat benar-benar nih. Oke, selanjutnya ada yang namanya konsistensi normal dari semen. Nah, konsistensi normal semen ini merupakan kondisi kebasahan atau plastisitas dari pasta semen setelah dia dicampurkan sama air. Nah, pengukuran nilai konsistensi normal semen ini akan diukur dengan menggunakan alat vikat yang dilengkapi dengan jarum diameter 10 mm. Dengan kedalaman jarum nanti masuknya ke pastanya itu standarnya adalah 9 plus minus 11 mm. Nah, kita tahunya dari mana? Dari bacaan yang ada di sini nih teman-teman. Nanti dilihat dia jatuhnya berapa. Oke, selanjutnya. Nah, nanti setelah kita dapat berapakah kadar air atau persentase dari konsistensi normal semennya itu tadi, kita gunakan kadar airnya yang udah ketemu tadi untuk pengujian pengikatan semen. Jadi pengujian pengikatan semen itu ada dua. Yang pertama adalah waktu ikat awal atau initial setting, dan yang kedua adalah waktu ikat akhir atau final setting. Nah, di sini alatnya juga menggunakan alat vikat, tapi diingat-ingat jarumnya yang kita gunakan tidak lagi yang diameter 10 meter, tapi yang digunakan adalah yang diameter 1 mm. Nah, kalau untuk yang waktu ikat awal ini biasanya antara 1 sampai 2,5 jam di awal ya. Lalu kalau untuk yang waktu ikat akhir itu biasanya yang untuk akhir-akhir dia udah mulai mengeras, tapi tidak boleh lebih dari 8 jam. Oke, sekarang kita masuk ke kekekalan semen. Jadi untuk pengujian kekekalan semen ini adalah pengujian kekekalan dari pasta semennya. Nanti kita tugasnya tuh cuma mengamati nih. Jadi awalnya setelah kita cetak itu dia ukurannya berapa, lalu apakah ada retakan atau tidak. Nah, nanti kita cek semua. Selanjutnya biar kita tahu dia kekal atau tidak, kita akan rebus dia si kue-kue semen ini tadi ya selama 3 jam. Nah, kalau sudah kita rebus selama 3 jam, nanti kita lihat nih apakah ada perubahan. Kalau misalkan dia awalnya sudah retak, apakah retakannya bertambah? Nah, itu nanti berapa pertambahannya. Atau nanti kalau awalnya diameternya dia 10 cm, nanti apakah dia ngembang atau dia semakin menyusut. Nah, kalau ada perubahan itu kan berarti dia nggak kekal. Lalu yang misalkan awalnya udah pecah, nah kalau udah direbus dia ternyata lengket, nah kan kita nggak tahu ya apakah memang bisa seperti itu, atau nanti yang awalnya dia nggak pecah jadi pecah. Nah, itu berarti kan kita bisa tahu nih semen tersebut kekal atau tidak. Oke, next ada yang namanya panas hidrasi. Panas hidrasi ini pasti panas yang terjadi pada saat semennya bereaksi sama airnya ya. Jadi keluarnya panasnya itu bagaimana? Nah, itu dinyatakan dengan satuan kalori per gram. Lalu ada yang namanya kekuatan tekan. Nah, kekuatan tekan ini akan diuji dengan menggunakan kubus 5 x 5 x 5 cm. Nah, nanti yang akan diuji adalah mortar, jadi campuran antara semen, agregat halus, dan air yang dicetak. Nanti dia akan diuji pada usia 3 hari, 7 hari, 14, 21, atau 28 hingga 3 bulan ya. Itu terserah nanti kita maunya nguji pada umur berapa. Nah, kenapa di sini pada umur 28 hari dia faktornya itu 1,0? Karena ketika dia sudah mencapai umur mortar 28 hari, kita berarti sudah tahu bahwa dia sudah mencapai kekuatan
kekuatan penuhnya ya teman-teman. Jadi kemampuannya, kekuatannya, kuat tekannya dia sudah penuh, sudah nggak berkurang lagi. Oke, selanjutnya ada sifat ada 4 senyawa kimia utama yang menyusun semen Portland. Ada trikalsium silikat, ada dikalsium silikat, trikalsium alumina, tetrakalsium aluminoferit. Nah, dari 4 senyawa kimia ini yang akan menentukan tipe-tipe dari semen. Nah, ini kalian bisa lihat sama-sama ya. Jadi tipe semen itu ada 5, tipe 1, 2, 3, 4 sama 5. Nah, tipe 1 ini biasanya fungsinya untuk yang umum-umum aja nih, untuk konstruksi yang benar-benar umum, yang nggak butuh perhatian-perhatian khusus, nggak ada ketentuannya ya, nggak perlu syarat-syarat yang khusus. Lalu untuk yang tipe 2 ini biasanya digunakan pada konstruksi yang memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi yang sedang. Nah, ini relatif sedikit pelepasan panasnya, biasanya digunakan pada struktur-struktur yang besar. Lalu pada tipe 3 ini tipe-tipe yang digunakan ketika kita membutuhkan semen tersebut kuat awalnya sangat tinggi, jadi mencapai kekuatan awal yang tinggi pada umur 3 hari. Nah, pada penggunaannya nanti pada fase-fase permulaan setelah terjadi pengikatan dia udah bisa set nih, dia udah kuat nih. Lalu yang tipe 4 itu dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang rendah, biasanya dipakai pada bendungan-bendungan beton. Lalu yang tipe 5 ini spesial ya, yang tipe 5 ini dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat, jadi biasanya dipakai pada saluran-saluran atau struktur-struktur yang diekspos terhadap sulfat kayak gitu. Oke, lalu ini ada sifat kimia dari semen Portland, itu ada kesegaran semen, ada sisa-sisa senyawa kimia tadi yang tak larut, ada kekuatan pasta, dan ada faz atau faktor air semen. Nah, faktor air semen ini akan berhubungan dengan kekuatan tekan beton. Jadi nanti semakin besar nilai faznya, maka kekuatan betonnya juga akan semakin rendah. Tapi ketika semakin kecil nilai faznya, maka kuat tekan betonnya dia akan semakin tinggi. Oke teman-teman, berarti penjelasan tentang semen baik yang non hidrolik maupun yang hidrolik itu udah selesai semua. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi ke yang lainnya ya. Ke yang lainnya ditunggu aja, stay tune di video-video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.